Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Asraful Amri. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi informasi kembali terkait bagaimana pengelolaan data statistik. Ya, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas analisis asosiatif dengan menggunakan tools Chi-Square. Nah, pada video kali ini kita akan membahas analisis rank Spearman ya. Jadi ya, sebelum kita mulai saya jelaskan sedikit dulu. Jadi untuk analisis rank Spearman ini kita sama-sama akan melihat bagaimana hubungan antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Jadi kalau di Chi-Square tadi sebelumnya kita cuma bisa diperlihatkan apakah terdapat hubungan antara keterampilan dan produksi. Pada kali ini untuk rank Spearman kita sudah akan diperlihatkan apa sih sebenarnya itu, bagaimana sih kualitas hubungannya dan bagaimana arah hubungannya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita lakukan analisisnya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah mengisi data. Jadi untuk datanya kita tetap menggunakan data yang sebelumnya, yaitu data pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap produksi. Nah, ini adalah data yang kita gunakan pada sesi sebelumnya, yaitu pada Chi-Square. Nah, ini juga akan kita gunakan untuk analisis rank Spearman. Jadi penggunaan datanya sama dengan Chi-Square, jadi kita tetap menggunakan data skala ordinal. Dan apabila teman-teman misalnya ingin melakukan analisis dengan variabel lain, maka pastikan variabelnya itu merupakan skala ordinal atau skala nominal. Kalau tidak, misalnya dia skalanya rasio, maka datanya harus ditransformasi dulu menjadi skala nominal. Oke, kita kembali ke SPSS. Jadi sebelumnya kita sudah mengisi dua bagian variabel di variabel view-nya, yaitu produksi dan keterampilan. Dan untuk sesi ini karena kita menambah jenis variabelnya, maka kita tambahkan juga variabelnya di variabel view. Ya, jadi saya di sini tambahkan pengetahuan dan sikap. Nah, di sini untuk value-nya tetap sama, saya masukkan seperti dengan keterampilan seperti ini. Jadi kita input saja seperti ini, lalu diisi semua skala ordinal. Datanya juga sudah saya masukkan, ini untuk lebih mempersingkat waktu ya, jadi saya langsung masukkan saja sehingga nanti kita langsung analisis saja hasilnya. Nah, apabila teman-teman sudah menginput data dengan sempurna seperti ini, variabel view sudah diisi, datanya sudah diisi, maka tugas kita adalah melakukan analisis. Jadi untuk menganalisisnya kita klik analyze seperti biasa ya. Kita klik analyze, lalu kita pilih correlate. Correlate nanti akan muncul 3 seperti ini. Lalu kita pilih bivariate. Nah, jadi kita klik analyze, pilih correlate, dan kita klik bivariate. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada dua kotak ya, ada kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan. Nah, tugas kita adalah selanjutnya memasukkan variabel yang mau kita hitung. Nah, kebetulan kita mau menganalisis semua variabel yang sudah kita input, maka kita sisa geser saja ke samping atau bisa diklik variabelnya lalu klik tanda panah. Nah, karena geser lebih gampang, jadi kita geser saja. Oke, kalau sudah berpindah dari kotak sebelah kiri ke kotak sebelah kanan, kita kemudian mencentang kotak Spearman, checklist persennya. Nah, lalu untuk text of significance kita pilih to tail saja seperti ini, lalu kita klik OK. Jadi sangat gampang ya cara untuk menganalisisnya.
dan output yang kita dapatkan itu seperti ini. Muncul juga tabel silang, namun tabel silangnya itu lebih ke korelasi antar hubungannya. Jadi bisa dilihat di sini ada produksi, keterampilan, pengetahuan dan sikap di barisnya, dan di kolomnya juga di produksi, keterampilan, pengetahuan dan sikap. Nah, di sini kita diperlihatkan ada 3 poin di setiap bagiannya. Di setiap barisnya ada koefisien korelasi, ada sig, nilai sig dalam kurung two-tailed, dan n. Nah, correlation koefisien ini adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar hubungan antara satu variabel dan variabel lain. Jadi kalau kita lihat di sini ada produksi, variabel produksi. Nah, kalau kita mau melihat kualitas hubungan antara produksi dan keterampilan, kita langsung kita melihat di bagian baris produksi dan mengambil kolom keterampilan. Nah, ini kelihatan nilai koefisien korelasinya adalah 0,464. Nah, kalau kita mau lihat produksi dengan pengetahuan, itu kita sisa pindah ke kolom sebelahnya, yaitu pengetahuan jadi 0,573 dan sikap 0,716. Nah, ini saya kira bersilangannya. Kalau kita juga bisa lihat di sebelah sini, ini angka ini dengan ini sama ya. Nah, oke. Nah, berkaitan dengan koefisien korelasi tadi, apa maksudnya sebenarnya angka ini? Nah, jadi angka ini itu menunjukkan kualitas hubungannya. Kualitas hubungannya itu bisa teman-teman cari di internet, koefisien korelasi menurut Sugiono. Jadi saya sudah mengambilnya, ini seperti ini. Nah, menurut Sugiono, jadi kita bisa lihat interval koefisien 0 sampai 0,199 itu tingkat hubungannya sangat rendah, 0,2 sampai 0,399 rendah, dan seterusnya ya. Nah, tugasnya kemudian kita lihat angka yang sudah kita dapatkan di output tadi, output ini, koefisien korelasi ini, sisa kita masukkan ke sini. Kalau kita lihat di sini di bagian produksi dengan keterampilan, nilai koefisien korelasinya itu 0,464. Berarti dia berada di sedang ya, tingkat hubungan sedang. Kalau produksi dengan pengetahuan 0,573 dia ada di sedang juga. Sedangkan yang sikap 0,716 berarti dia berada di hubungannya kuat. Nah, seperti itu. Oke. Yang kedua, kita bisa lihat di sini ada keterangan sig two-tailed. Sig two-tailed ini adalah nilai signifikansi antara hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, mekanismenya sama dengan analisis chi-square. Itu kita membandingkan nilai sig ini dengan 0,05. Apabila dia lebih kecil daripada 0,05, maka dia hubungannya signifikan. Apabila dia lebih besar daripada 0,05, berarti dia hubungannya tidak signifikan. Atau ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa kalau di atas 0,05 berarti dia sama halnya dia tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi sehingga biasa para peneliti itu biasanya tidak membahas hal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat angkanya di sini semua signifikan ya. Jadi semua berada di bawah 0,05. 0,019, 0,003 dan 0,00. Nah, berarti semua memiliki hubungan. Nah, lalu keterangan yang ketiga itu bisa kita lihat adalah n-nya. Nah, n ini adalah jumlah data. Kita bisa lihat semua di sini angkanya 25, berarti angka yang kita masukkan itu, data yang kita masukkan itu sudah masuk semua dalam model ini. Oke. Setelah ini selesai, sisa kita membuat kesimpulan. Kita membuat kesimpulan yang kemudian kita tuliskan di sini. Jadi misalnya dengan pengetahuan dan produksi kita lihat tadi. Jadi untuk pengetahuan itu kita lihat 0,573 berarti dia tingkat hubungannya sedang. Berarti kita tulis pengetahuan
tingkat pengetahuan petani terhadap sistem tanam jajar legowo berada pada tingkat sedang dan searah. Nah, jadi untuk arah hubungannya, nah, jadi di koefisien korelasi itu juga ada juga disebutkan arah hubungan. Nah, jadi untuk koefisien korelasi selain kita melihat kualitas hubungannya, kita juga melihat arah hubungannya. Nah, kalau angka koefisien korelasinya itu bernilai positif, berarti hubungannya antara satu variabel dan variabelnya itu searah. Nah, jadi misalnya produksi dengan keterampilan atau produksi dengan pengetahuan, kita lihat nilainya positif, berarti hubungan antara produksi dan pengetahuan itu searah. Artinya apabila pengetahuan petani meningkat, maka produksi juga ikut meningkat. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia angkanya negatif, misalnya di sini pengetahuan itu memiliki koefisien korelasi negatif, berarti hubungan antara produksi dengan pengetahuan itu berkebalikan atau berkebalikan. Atau bisa kita simpulkan bahwa apabila pengetahuan meningkat, produksi juga menurun. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau nilai koefisien korelasinya itu positif, berarti hubungannya searah. Artinya apabila variabel yang satu meningkat, maka variabel yang lainnya juga ikut meningkat. Selain itu, apabila dia negatif, berarti artinya apabila variabel yang satu meningkat, maka variabel yang satu itu menurun. Jadi dia memiliki arah hubungan yang terbalik. Seperti itu. Nah, jadi sisa kita isikan di sini. Nah, artinya apabila pengetahuan meningkat, maka produksi juga seperti itu ya. Nah, silahkan teman-teman mengisi keterangan selanjutnya sesuai dengan data yang sudah teman-teman analisis masing-masing. Semoga bermanfaat, semoga dengan mudah dapat dipahami. Terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.